Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari. Saya dari Fakultas Ekonomi, Manajemen N. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan mayop untuk PT Bangun Sejahtera Husada. Nah, karena di sini saya sudah membuat filenya, maka yang harus kita lakukan pertama, kita harus langkah pertama kita mengimport data. Langkah-langkahnya seperti berikut. Kita ke menu file, kita import data, kemudian kita ke account dan account information. Nah, kita ganti menjadi update existing recording karena pertamanya kita reject, kemudian kita ganti ke sini. Kemudian kita continue, teman-teman. Nah, kemudian kita pilih file yang mau kita importnya seperti ini. Nah, kita pilih open. Kemudian untuk account number kita bandingkan dengan account number, kemudian juga kita bandingkan dengan ini, kemudian kita match all, kemudian kita import seperti itu. Karena saya sudah membuatnya, maka kita langsung saja ke tahapan berikutnya, yang dimana tahapan berikutnya itu mengganti membuat daftar pajak. Nah, langkah-langkahnya kita ke list. Nah, kemudian kita ke teks kode. Kemudian kita ganti. Ini kan pertamanya tuh GST ya, teman-teman. Kita ganti ke PPN. Teks kodenya PPN, deskripsinya ganti sama pajak pertambahan nilai. Kemudian tipe tagnya good and service tag, kemudian rate-nya 10%. Dan ini kita masukkan ini PPN keluaran dan ini masuk ke PPN masukan. Kemudian kita oke. Nah, setelah ini kita sudah selesai. Kita close saja. Terus langkah berikutnya kita memasukkan, kita membuat joblist atau departemen. Langkah-langkahnya kita masuk ke list, kemudian kita ke job, kemudian kita new. Nah, di sini kita akan memasukkan membuat job list atau departemen. Job numbernya kita buat seperti JB atau jual beli, kemudian kita oke. JB jual beli, cancel, dan kita oke. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita menghubungkan account. Langkah-langkahnya kita ke setup, kita ke link account, kemudian kita ke account and banking account. Nah, di sini kita menghubungkan akun-akun yang sesuai dengan yang ada di modul. Yang pertama untuk saldo awal, kemudian bank BCA, kemudian kas di tangan. Nah, selanjutnya kita menghubungkan untuk pembelian. Untuk menghubungkan akun pembelian, yang pertama langkahnya kita setup, linked account, kemudian kita ke sales account. Di sini juga akun-akunnya harus ada yang diganti. Yang pertama piutang, kas di tangan, pendapatan jasa, dan ini menyesuaikan data-data yang ada di modul. Kemudian langkah selanjutnya untuk pembelian, untuk penjualan. Langkah-langkahnya sama, kita ke setup, linked account, kemudian kita ke purchase account. Di sini juga sama, ada akun-akun yang harus diganti seperti hutang usaha, bank BCA, ongkos angkut, uang muka pembelian, potongan pembelian, dan biaya denda. Oke, untuk langkah selanjutnya kita membuat daftar customer, supplier, dan employee. Langkah-langkahnya kita ke card file, kita ke card list, kemudian kita new, kita pilih dulu, kita pilih ke customer. Nah, karena cuma ada 3 customer, maka yang dibuatnya juga cuma 3
Kemudian kita ke supplier juga sama, ada beberapa suppliers. Yang pertama pembelian tunai, PT Samudra, PT Semesta. Setelah membuat daftar customer, kita langsung ke employee. Nah, karena di sini daftar karyawannya cuma satu, atas nama Andika Prayoga. Setelah kita memasukkan daftar ini, kita kemudian ke pembuatan daftar barang. Pembuatan daftar barang, langkah-langkahnya kita ke command center, kemudian kita ke inventory, dan kita ke item list. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kalaupun belum membuat, kita klik new. Karena di sini saya telah membuatnya, ada beberapa. Yang pertama jasa servis Suprapit, jasa servis Supra X, Suprapit, dan Mega Pro. Kemudian kita OK. Nah, setelah kita membuatnya, kita memasukkan atau kita membuat daftar servis. Langkah-langkahnya, kita ke inventory, ke item list, dan kita ke new. Nah, ini untuk membuat daftar servis. Karena saya telah membuatnya, maka kita OK-kan saja. Kita close. Dan untuk langkah selanjutnya kita memasukkan raca awal. Langkah-langkahnya kita ke command center, kita ke setup, kita ke balance, dan kita ke account opening balance. Nah, ini kita harus memasukkan data-data yang ada di modul ke aplikasi Mayob. Seperti ini, misalkan kas di tangan, nominalnya berapa, bank nominalnya berapa, kemudian piutang, karyawan, cadangan kerugian piutang, dan yang lainnya. Sampai tampilannya menjadi amount left to be allowed. Ininya menjadi 0 ya. Setelah kita memasukkan saldo neraca awal, selanjutnya kita memasukkan saldo awal piutang dan hutang. Untuk catatan piutang dan hutangnya, teman-teman bisa lihat di modul. Untuk langkah-langkahnya kita ke setup, kemudian kita ke balance, kemudian kita ke customer balance. Nah, di sini ada beberapa nama perusahaan. Yang pertama itu nama PT Abimanyu, Unggul MA, dan penjualan tunai. Kita lihat yang PT Abimanyu. Nah, ini untuk transaksi-transaksi yang mempunyai utang atau piutang. Kemudian kita close. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan. Langkah-langkahnya kita ke command center, kita ke inventory, kemudian ke account inventory. Tampilannya akan seperti ini karena saya sudah membuatnya. Dan teman-teman untuk lebih lanjutnya, teman-teman lihat di modul saja. Kemudian kita cancel. Dan selanjutnya kita masuk ke memasukkan transaksi. Kita tinggal memasukkan transaksi. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh transaksi yang sudah saya kerjakan. Kita masuk ke transaksi tanggal 14, membuat bill untuk pembeli perusahaan barang dagangan sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya kita masuk ke enter purchase, kita ke command center, kita ke purchase, terus enter, kemudian ganti ininya menjadi item. Kemudian kita OK. Suppliernya kita pilih PT Samudra sesuai yang ada di transaksi. Kemudian tanggalnya isi juga sesuai transaksi. Kita isi sesuai transaksi. 2
Dan untuk item nomornya kita masukkan kode perusahaan dan S3. Seperti ini. Ketika sudah seperti ini, teman-teman langsung klik record. Kita iklan all, kemudian kita yes. Nah, seperti ini. Untuk transaksi-transaksi yang lainnya juga sama. Kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 14 bulan 1 2007. Enter. Kemudian kita record. No. Oke. Nah, kita ganti menjadi PBN. Oke. 10 juta. Ini menjadi YK, kategorinya CK Jakarta. Kita oke, kita no. Seperti ini. Dan untuk transaksi tanggal 15 sama, kita ke purchase, kemudian enter purchase, kemudian kita pilih suppliernya sesuai transaksi. Karena di transaksi suppliernya pembelian tunai, maka kita pilih pembelian tunai. Dan tanggalnya kita sesuaikan yang ada di transaksi. Di transaksi tanggal 15 bulan 1 2007. Kemudian lain kita ganti menjadi service. Kita oke. Dan di sini deskripsinya itu membayar sewa pameran. Kemudian kita isi nama akunnya menjadi 6.300 menjadi sewa ruangan. Dan amountnya kita isi menjadi 1 juta sesuai yang ada di transaksi. Seperti ini. Kemudian tagnya PNT karena tidak memakai VPN. Kemudian pay today-nya kita isi 1 juta. Dan kategorinya kita isi JK atau Jakarta. Kita record. Kita pilih ini. Kemudian kita no. Kita oke. Seperti ini. Dan untuk transaksi-transaksi berikutnya sama. Untuk langkah selanjutnya kita melihat laporan keuangan perusahaan dagang yang barusan saja kita buat. Seperti misal kata kita ingin melihat misal kata kita ingin melihat profit perusahaan seperti apa, kita ke report, kemudian kita ke account dan kita pilih profit and loss. Nah, di sini ada tanggal, kita sesuaikan tanggalnya sesuai transaksi. Karena di transaksi tanggal 1 bulan 1 2007 sampai tanggal 31 bulan 1 2007 kita display, maka tampilannya akan seperti ini. Begitupun untuk laporan-laporan yang lainnya, apapun yang kalian butuhkan, seperti statement of cash flow, trial balance, kemudian purchase, kemudian supplier ledger, teman-teman tinggal lihat saja, tinggal pilih menunya seperti ini. Di sini udah ada, tinggal teman-teman lihat saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengerjaan Mayob untuk PT Bangun Sejahtera Husada. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.